Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Setiap tahun, ribuan pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia datang ke kota ini untuk menuntut ilmu. Mereka tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga dari berbagai pulau lain, dengan latar budaya yang berbeda-beda. Namun, banyak dari mereka yang belum memahami tata krama dan budaya masyarakat Yogyakarta. Kota ini dikenal dengan masyarakatnya yang ramah, santun, dan menjunjung tinggi kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami budaya lokal ini penting agar mereka dapat berbaur dan diterima dengan baik oleh warga sekitar. Untuk itulah kami hadir sebagai panduan bagi para pelajar dan mahasiswa yang baru tiba di Yogyakarta. Kami ingin membantu mereka mengenal dan memahami tata krama serta nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi di kota ini. Dengan memahami tata krama lokal, para pendatang akan lebih mudah menyesuaikan diri dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat Yogyakarta. Harapannya, mereka bisa merasakan kenyamanan hidup di Yogyakarta dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang penuh rasa saling menghormati. Ya aku kok anak muda zaman saiki ra duwe unggah-ungguh ya. Ayo. Wis jan. Mas. Kenapa ya, Mas? Masnya tadi ngomongin saya. Enggak kok, Mas. Masnya di mana, Mas? Masnya bukan dari Jawa apa, Mas? Bukan, Mas. Saya orang Jakarta, Mas. Kenapa? Baru datang, Mas. Iya, baru aja. Kenapa? Oh, soalnya kalau di Jawa ini ada beberapa unggah-ungguh yang harus ditaatin, Mas. Ganggu apa, Mas? Saya nggak tahu kok. Oh, ya sini, Mas, coba tak jelasin. Mumpung saya dulu kan perantau juga nih saya. Iya. Dulu saya pakai aplikasi ini nih, Mas, pas awal-awal kerja. Monggo, Mas. Oh iya. Duduk, Mas. Iya. Monggo mas. Makasih ya, Mas ya. Yo. Nah, jadi aplikasinya tuh namanya Jomu, Mas. Kita masuk aplikasi, lalu login. Kalau nggak punya akun, klik sign up. Buat username, password, dan email. Lalu klik buat akun. Masuk. Lalu input username dan password yang barusan dibuat. Izinkan lokasi. Dan sudah masuk ke menu utama. Fitur informasi Jogja. Di sini akan ada fasilitas kesehatan dan landmark edukatif. Untuk fasilitas kesehatan, kita bisa memilih lokasi vaskes terdekat dari lokasi kita. Nih, sebagai contoh, vaskes terdekat adalah Rumah Sakit Sadewa. Kita juga bisa membuka di Google Maps. Lalu kembali. Setelahnya ada landmark edukatif. Sebagai contoh, saya akan mengambil yang di utara. Lalu akan mengambil Monumen Jogja kembali. Di sini akan ada deskripsi singkat, harga tiket masuk, dan juga ada apa saja di sana. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur belajar. Kita klik terlebih dahulu fitur belajarnya. Fitur belajar itu terdiri dari dua, bahasa dan unggah-ungguh. Kita ambil contoh yang bahasa terlebih dahulu. Kita ambil contoh yang angka. Untuk angka itu terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan Jawa halus. Untuk tombol speaker di sini kita bisa pencet Siji. Selanjutnya itu ada fitur cari arti kata. Contohnya itu kidul, kita search. Itu nanti muncul selatan, kidul, dan kidul. Selanjutnya saya akan menjelaskan unggah-ungguh. Kita pencet yang unggah-ungguh. Unggah-ungguh itu terdiri dari 3, sapaan atau izin, tindak, bersikap, cara bicara. Kita belajar yang sapaan terlebih dahulu. Itu terdiri dari 4. Yang selanjutnya tindak atau bersikap, terdiri dari 3. Yang selanjutnya itu cara berbicara, itu terdiri dari 3. Lalu ada fitur terjemahkan. Di fitur ini kita diberi 2 opsi, yaitu bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan bahasa Jawa ke Indonesia. Saya akan contohkan bahasa Indonesia ke Jawa. Nih contohnya, saya suka makan. Lalu saya akan terjemahkan. Nah, terjemahannya adalah aku senang mangan. Fitur ini berguna saat kita membutuhkannya secara mendesak. Contohnya lagi di pasar atau di mana. Fitur selanjutnya kita akan bermain game. Kita pencet bermain game.
kita new games, pilih karakter, start game. Kita mulai dari level 1 terlebih dahulu. Untuk level 1 itu berisikan soal setibanya di Jogja, ada bapak-bapak tua yang bertanya, "Kulo nuwun, kulo meh nakok saged?" Jawabannya, "Mbuh Pak, nggih saged Pak." Diamkan, "Mboten Pak." Jika kita menjawab salah, akan muncul kenapa jawaban kita salah dan akan dijelaskan sebagai edukasi kita. Kita akan coba lagi sampai menemukan jawaban yang benar. Jawab, "Nggih Pak, saged." Dan kalau kita menjawab yang benar, nanti muncul jawaban Anda benar. Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu berisikan soal setelah di stasiun, user akan menaiki taksi untuk menuju ke kos-kosannya. Namun supir taksinya kurang fasih berbahasa Indonesia. Ia pun bertanya, "Meh lunga ten pundi Mas?" Jawabannya, diamkan supir. "Manut Pak, kulo nang kos Pak." "Mangan Pak." Jawabannya benar. Jika jawaban kalian benar, akan muncul yang sama juga. Kita lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya, setibanya dia di kos, ibu kos bertanya, "Asmanipun sinten?" Jawabannya, "Kulo capek Bu." "Maksudnya piye?" "Asmanipun kulo Arya." "Arya." Jawabannya benar. Sama seperti halnya akan muncul jawaban yang sama jika kalian menjawab yang benar. Lanjut ke step selanjutnya. Soalnya, malamnya Arya pergi ke angkringan dan ditanya oleh penjual angkringan, "Meh mangan apa Mas?" "Aku mangan." "Kowe mangan sego goreng?" "Kulo meh mangan sego goreng Pak." "Mangan ati Pak." Jawabannya benar. Sama seperti yang sebelumnya, jika jawaban kita benar akan muncul hal seperti ini. Kita lanjut ke step selanjutnya. Setelah makan di angkringan, Arya pulang ke kosnya, namun terkena razia. Ia ditanya oleh Pak Polisi, "Mas, jenengan duwe SIM sepeda motor napa mboten Mas? Kalih surat-surat sepeda motore Mas." Jawabannya, "Kowe sapa?" "Ra duwe. Kulo duwe SIM karo surat-surat lengkap Pak." "Karepmu Pak." Jika kita menjawab benar akan seperti ini. Setelah terkena razia, Arya pun sampai ke depan kos. Sudah larut malam, apa yang harus dilakukan? Mengetuk lalu bilang matur suwun, menggedor pagar, mengetuk pintu lalu bilang woi, mengetuk perlahan, bilang kulon won. Jika kita menjawab yang benar seperti ini. Setelah dibuka gerbang, ibu kos berkata, "Ojo pulang sebengi iki yo Mas." Jawabannya benar. Itu untuk jawaban yang salah, kita nanti akan muncul seperti itu. Itu untuk jawaban yang benar. Jadi, sekian konsep gamenya. Setelah lulus dari level 1, kita akan lanjut ke level 2. Tetapi kita tidak akan menunjukkan pada hari ini, atau dalam video ini juga. Menjelaskan alur flowchart. Yang pertama itu mulai have account. Jika kalian tidak punya, disuruh sign up. Buat username, masukkan email, masukkan password. Jika kalian sudah membuat masukkan password, kembali lagi ke menu login. Masukkan username, masukkan password, masuk ke menu utama. Masuk ke menu utama itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu informasi, bermain, belajar, dan translate. Di belajar itu terbagi menjadi 2. Bahasa dan budaya. Di translate itu terbagi menjadi 2. Bahasa Indonesia ke bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Di informasi itu nanti ada pilih daerah itu nanti terbagi menjadi 4. Jogja Barat, Jogja Timur, Jogja Selatan, Jogja Utara. Lalu nanti kita akan bermain di menu bermain game. Bermain ke load game, nanti ada seleksi ke new games atau save as. Jika kalian pertama kali bermain akan diarahkan ke new games. Buat karakter, cewek cowok, buatlah nickname, berhasil membuat karakter, mulai game. Jika kalian sudah pernah bermain, pilih save, mulai game, pilih level. Level nanti terbagi menjadi 2 dan 3. Level 1 itu pertanyaan yang ringan. Jika salah kalian akan mulai pertanyaan yang pertama itu. Jika kalian benar akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Begitu juga diulangi sampai level ketiga nanti.
Sugeng dalu, Mas. Oke, Mas. Loh, Mas saya waktu itu tak kasih tau aplikasinya toh, Mas. Iya, Mas. Lah kok wis tiba-tiba bisa bahasa Jawa nih, Mas? Yo, iso sitik-sitik lah, Mas. Wes. Lumayan, Mas, aplikasinya membantu, Mas. Wis sebulan ya berarti ya, Mas. Kurang lebih ya ning Jogja ya. Yo, kurang luwe sebulan lah, Mas. Wis paham nih. Nggih, Mas. Wis monggo mari, Nggih. Mas. Suwun nggih, Mas. Sekian aplikasi Jomu ini. Jadi kami harap dengan adanya aplikasi ini kita dapat membantu perantau-perantau terutama yang dari luar Jawa untuk beradaptasi di Yogyakarta. Dan juga semoga bagi perantau-perantau itu mereka akan mendapatkan waktu yang lebih mudah saat beradaptasi di Jogja. Terima kasih. Aplikasi ini gratis. Tujuan kami membuat aplikasi ini untuk mengedukasi kalian. Kami tidak mencari keuntungan dalam aplikasi ini. Jangan lupa ya guys, download Jomu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang Jomu. Semoga dengan adanya aplikasi ini kita bisa membantu banyak orang. Sekian, terima kasih.